Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Harus mengulang latihan darurat di laut karena terlalu banyak disimulasikan, memperbaiki kesalahan di waktu berikutnya. Aku berada di militer yang sedang ada di sebuah kapal, dan kami harus melakukan latihan secara berkala. Dan ketika kami bersiap untuk tim inspeksi luar untuk mengunjungi kami akan menjalankan dan menilai sendiri untuk melihat apa yang perlu kami tingkatkan untuk lulus inspeksi. Kami berada di tengah patroli yang panjang, dan kami menjalankan overboard drill. Bagian dari latihan ini adalah, ketika alarm di atas kapal berbunyi, kami seharusnya melemparkan pelampung keselamatan dari sisi kapal ke arah orang di dalam air untuk memberi mereka sesuatu untuk dipegang, dan untuk membantu menandai posisi di mana mereka berada di dalam air, sehingga kapal dapat lebih mudah menemukan mereka untuk menjemput mereka. Cukup sederhana. Sebagai catatan tambahan, saat menjalankan latihan, ada berbagai cara untuk menandai hal-hal yang off-limit atau harus disimulasikan. Kami akan menggunakan blue tip. Jadi blue tip akan melewati sinyal mara bahaya internasional nyata untuk latihan, radio jarak jauh, dan lain-lain. Jadi kami tahu kami harus mensimulasikan hal-hal itu. Jika kami melakukan bagian dari respons dan melihat sesuatu dengan blue tape, kami akan seperti, dan sekarang aku menggunakan radio untuk mengingatkan perintah komando, dan lain-lain. Jadi kami melakukan overboard drill. Kapal bermanuver untuk mengambil orang palsu ke laut dalam waktu yang cukup cepat. Namun, selama tanya jawab, pejabat eksekutif kapal mencaci maki kru karena tidak ada yang melemparkan pelampung keselamatan ke samping sesuai kebijakan. Kami akan gagal dalam latihan jika kami benar-benar melakukan inspeksi, katanya. Dia mengatakan kalau sekelompok awak naik ke dalam pelampung keselamatan dan kemudian menyatakan, dan sekarang aku akan melemparkan pelampung keselamatan kepada anggota tim pelatihan yang menonton daripada benar-benar melakukannya. Jika tidak ada blue tape di atasnya, maka kita tidak dapat melakukan simulasi sendiri, kata pejabat eksekutif. Dan kita akan menjalankan latihan lagi sampai kita melakukannya dengan benar. Apa yang terjadi selanjutnya adalah momen brilian dari sebuah grup, tanpa berkonsultasi satu sama lain, menjalankan beberapa malicious compliance. Kami menjalankan latihan lagi. Orang palsu mengapung ke samping, dan alarm itu berbunyi. Kapal itu, aku yakin memiliki 9 pelampung keselamatan di geladak luar. Pelampung mulai melewati sisi satu demi satu. Kurasa kita berhasil membuang 8 dari pelampung sebelum pejabat eksekutif menyalakan pengeras suara dan berkata, "Berhenti melemparkan pelampung keselamatan." Tapi kerusakan telah terjadi. Aku berharap kita bisa membuang yang terakhir, tapi sayangnya tak bisa. Di akhir latihan, kapal menghabiskan 2-3 jam berikutnya untuk melacak pelampung keselamatan dengan lampu sorot yang berkedip. Masing-masing melayang ke arah yang berbeda dari kapal, di laut terbuka. Itu sangat menyenangkan karena kami harus banyak bermanuver dengan kapal dan hanya menikmati mengendarainya daripada harus melakukan sesuatu yang penting. Tetapi pejabat eksekutif tidak terlalu senang karena itu menunda jadwal patroli kami. Tapi kabar baiknya adalah kami lulus latihan, dan tentu saja tidak mensimulasikan apapun. Jadi pejabat eksekutif tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Cerita kedua. Kamu ingin aku meninggalkan pizzamu di depan pintu tanpa membayarnya lagi? Ini adalah, dan masih cerita favorit pribadi. Alamat pelanggan dan nomor telepon ini masih menghantuiku sampai hari ini karena mereka mencurangiku atau membayar kurang untuk setiap pengiriman makanan yang pernah aku kirimkan kepada mereka. Dan mereka berada di ujung area pengiriman kami. Aku berusia sekitar 20-22 tahun pada saat itu. Mengendarai Jeep 1988 sebagai kendaraan pengiriman pizza untuk perusahaan yang logonya adalah permainan meja yang sangat populer di sistem penjara Amerika. Tip sangat penting untuk kelangsungan hidupku sebagai karyawan di sana. Tip mereka membayar bensin yang aku butuhkan untuk melakukan pengirimanku karena perusahaan menolak untuk membayar jarak tempuh atau bahan bakar, tetapi aku melakukan hal yang cerdas dan terus melacak serta menggunakannya untuk pengurangan yang signifikan pada pajakku. Manajer dan aku siap-siap untuk closing setelah shift yang sepi, ketika telepon berdering 2 menit sebelum waktu tutup. Telepon dari keluarga itu, yang meminta 2 pizza vegetarian dengan ayam panggang. Pemilik waralaba ini memiliki akses penuh ke log panggilan di toko, sehingga mereka tahu jika kami tidak menjawab sebelum closing, dan pilihannya adalah menerima pesanan atau pemecatan. Aku melanjutkan perjalanan 20 menit ke rumah pelanggan, untuk mengetahui kalau pelanggan tidak ada di rumah. Mereka selalu membayar uang tunai pas atau kurang. Aku menelpon nomor mereka yang mereka daftarkan untuk pengiriman. Mendengar telepon rumah berdering, ya, saluran telepon rumah masih dipakai. Tidak ada jawaban. Oke, coba nomor sekunder, pesan suara. Jadi aku pikir aku akan kembali ke chip dengan pizza masih di heatbag untuk memastikan pizza tetap aman dan hangat sementara aku menelpon manajer untuk melihat apa yang harus aku lakukan.
Manajer menjawab dan aku kutip, "Kamu tidak akan menyukai ini." Keluar dari mulutnya. Manajer, "Pelanggan ingin kamu meninggalkan pizza di pintu karena kamu tidak mengirimkan dengan cukup cepat. Jadi mereka membeli ke tempat pizza di ujung jalan dari rumah mereka." Aku, "Di tangga pintu mereka?" "Oke." Dalam kemarahan malam itu, aku membuang pizza vegetarian itu menghadap ke bawah di tangga pintu. Dan aku menginjak pizza dan meratakannya di tangga pintu rumahnya. Aku pergi dengan perasaan bahagia, dan ketika aku kembali ke toko, kami secara permanen memasukkan alamat dan nomor telepon itu ke blacklist. Jika seseorang menggunakan waktu, bahan bakar, dan hidup mereka untuk membawakan makanan, berikan tip kepada mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.